Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Mahaputra dengan NIM 09. Perkenalkan, nama saya Eliana Ardini Agustin, NIM 212022000048. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang teori informasi organisasi, yang mana materi ini merupakan salah satu bagian dari teori komunikasi. Untuk pembahasan yang pertama dari materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Eliana. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian teori informasi organisasi. Pengertian teori informasi organisasi merupakan satu cara untuk menjelaskan bagaimana organisasi tersebut membuat informasi yang membingungkan atau bersifat ambigu menjadi masuk akal. Atau dalam hal lain, teori ini menekankan proses di mana individu mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi tersebut menjadi lebih baik. Kemudian kita masuk kepada fokus teori informasi organisasi. Fokus teori informasi organisasi sendiri merupakan pemokusan informasi yang penting bagi suksesnya sebuah organisasi. Fokus teori informasi sendiri terletak pada komunikasi informasi yang merupakan hal penting dalam menentukan kesuksesan organisasi. Bagian yang sulit adalah menguraikan dan mendistribusikan informasi tersebut karena bisa terjadi ambigu atau ketidakjelasan informasi. Kemudian ada teori yang mempengaruhi. Kita akan mendiskusikan dari sudut pandang utama yang mempengaruhi TIO atau yang disebut dengan teori sistem umum dan teori evolusi sosiokultural untuk memahami proses ini menjadi lebih baik lagi. Ada dua teori. Yang pertama yaitu perspektif teoritis yang mempengaruhi teori sistem umum atau disebut dengan general sistem umum. Dan yang kedua ialah teori evolusi sosiokultural atau yang disebut dengan teori of sociocultural evolution. Penjelasan singkatnya ialah teori sistem umum merupakan satu hal dalam hal memahami saling keterhubungan yang ada dalam bagian-bagian unit informasi atau yang sering disebut dengan umpan balik. Dan selanjutnya ialah teori evolusi sosiokultural, yang dimana teori tersebut menjelaskan proses yang dilalui oleh organisasi tersebut untuk menyesuaikan diri terhadap tekanan-tekanan informasi yang ada. Kemudian ada asumsi teori informasi organisasi. Asumsi teori informasi organisasi ini berada dalam sebuah lingkungan informasi, yang dimana informasi yang diterima dalam organisasi tersebut berbeda dalam hal ketidakjelasannya, yang dimana organisasi tersebut terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi yang ada. Asumsi ini menyatakan bahwa organisasi tersebut bergantung pada informasi yang didapat dan berfungsi dengan efektif dalam mencapai tujuan mereka. Dan ditegaskan lagi bahwa ketidakjelasan dalam informasi organisasi ialah ketidakjelasan atau yang disebut dengan ambigu dalam penyampaian atau penerimaan informasi dalam anggota tersebut. Dan yang terakhir ialah konsep teori informasi organisasi. Di sini ada dua konsep. Yang pertama yaitu lingkungan informasi. Di sini konsep inti dalam memahami bagaimana organisasi dibentuk dan bagaimana mereka memproses informasi menjadi dua tugas utama untuk mengelola sumber informasi. Tugas pertama ialah mereka harus menginterpretasikan informasi eksternal yang ada dalam lingkungan informasi mereka. Dan yang kedua, mereka harus mengkoordinasikan informasi tersebut untuk membuatnya lebih bermakna lagi dan anggota-anggota organisasi mendapatkan tujuan bersama dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua yaitu ketidakjelasan informasi. Ketidakjelasan informasi ini merupakan strategi organisasi untuk mengurangi ketidakjelasan pesan yang mengharuskan organisasi tersebut menentukan aturan-aturan untuk mengurangi tingkat ketidakjelasan input pesan dan juga untuk memilih respon yang tepat dalam berbagai informasi yang diterima.
Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang prinsip ekuivokalitas. Sebelum itu, kita harus mengetahui tentang apa itu ekuivokalitas. Menurut Wake, ekuivokalitas itu adalah suatu ketidakpastian, sulit dimengerti, tidak jelas, membingungkan, multitafsir, dan sulit diperkirakan. Jadi bisa dibilang ekuivokalitas ini lebih menjadi sebuah hambatan dalam penerimaan informasi dalam suatu organisasi. Nah, oleh karena sebuah hambatan yang mana itu akan membuat ketidakjelasan informasi, tentunya dalam organisasi menggunakan beberapa prinsip atau asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir ataupun bertindak ketika berhadapan dengan ekuivokalitas ini. Menurut Wake, organisasi menggunakan 3 prinsip. Pada prinsip yang pertama, organisasi harus menganalisis hubungan antara ketidakjelasan informasi, aturan yang dimiliki organisasi untuk menghilangkan ketidakjelasan tersebut, dan siklus komunikasi yang harus digunakan. Jadi intinya, jika suatu pesan ini sangat tidak jelas, maka organisasi harus menggunakan lebih banyak lagi siklus komunikasi. Dan juga jika informasi semakin tidak jelas, berarti aturan yang tersedia untuk menuntun siklus komunikasi itu sangat sedikit, serta begitu juga sebaliknya. Lalu prinsip yang kedua yaitu berkaitan dengan asosiasi atau hubungan antara jumlah aturan yang dibutuhkan dan jumlah siklus yang dapat digunakan. Jadi, jika organisasi hanya memiliki sedikit aturan untuk membantu dalam mengurangi ketidakjelasan, maka dibutuhkan lebih banyak siklus untuk menyaring ketidakjelasan atau ekuivokalitas ini. Dan yang terakhir yaitu prinsip ketiga, di mana pada prinsip ini berkaitan dengan hubungan langsung antara jumlah siklus yang digunakan dan jumlah ketidakjelasan. Dalam hal ini, Wake menyatakan bahwa jika jumlah siklus yang digunakan semakin banyak, akan lebih mungkin jika ketidakjelasan dapat dikurangi dibandingkan jika hanya sedikit siklus yang digunakan. Lalu selanjutnya adalah mengurangi ekuivokalitas. Dalam mengurangi ekuivokalitas ini memiliki 3 tahapan, yaitu tahap penetapan atau enactment, lalu tahap seleksi atau selection, dan yang terakhir tahap penyimpanan atau retention. Secara sederhananya begini, suatu informasi yang diterima oleh organisasi akan ditafsirkan atau didefinisikan, dan informasi tersebut akan dianalisis untuk menentukan jumlah ketidakjelasan yang terjadi. Setelah itu, informasi tersebut diseleksi dengan memilih dan memilah informasi yang benar-benar dibutuhkan. Tentunya hal itu juga disertai dengan pemilihan keputusan aturan dan siklus yang akan digunakan untuk mendapat informasi tambahan guna mengurangi ketidakjelasan. Lalu setelah informasi dan keputusan aturan tersebut diseleksi, informasi tersebut akan disimpan dan digunakan sebagai acuan untuk digunakan organisasi tersebut pada masa depan dalam kondisi yang sama. Nah, itulah pembahasan materi tentang teori informasi organisasi. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata atau perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.